kita berdoa dulu, semoga nanti kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu acara sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dalam hari ini Miss Erna. Kepada Miss Erna kami persilahkan untuk membuka acara kegiatan pada pagi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Beringin, yang saya sayangi Guru Rusmiah, CGP Angkatan 10 yang saat ini sedang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Semoga nanti kita semuanya ikut berdoa, Guru Rusmiah dapat selesai, dapat sukses dalam menjalankan kegiatan ini, dan nantinya dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh untuk kemajuan sekolah kita. Yang perlu kita pahami bahwa Guru Rusmiah adalah tonggak pertama dari guru penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Beringin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya tadi lupa, yang sangat utama kita harus senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan segala limpahan rahmatnya, Guru Rusmiah sudah sampai di titik ini, yaitu pada modul 1.4, di mana kegiatan guru penggerak nanti akan mengikuti, Guru Rusmiah akan mengikuti kegiatan dalam 3 modul. Nah, hari ini Guru Rusmiah bersama dengan Bapak Ibu semuanya akan membuat sebuah diseminasi tentang budaya positif, di mana budaya positif itu ada di modul 1.4. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa belajar bersama Guru Rusmiah, di mana nanti akan ada bagian apakah hukuman itu diperbolehkan atau tidak, penghargaan itu yang seperti apa, kemudian menangani siswa ataupun teman-teman yang memiliki masalah ataupun teman-teman yang ingin mencari solusi nanti akan disampaikan oleh Guru Rusmiah. Semoga kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Saya selaku yang dituakan di SMA Negeri 1 Beringin, terima kasih kepada Guru Rusmiah yang hari ini sudah melaksanakan kegiatan diseminasi untuk budaya positif. Semoga ilmu yang diberikan kepada Bapak Ibu guru semuanya akan bermanfaat dan bisa terimplementasikan di dalam pembelajaran panjenengan semua. Yang terakhir, selamat mengikuti kegiatan, selamat menikmati tampilan-tampilan dari paparan Guru Rusmiah yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat dan selalu bahagia Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih PSK Miss RT sudah membuat kegiatan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, marilah Bapak Ibu guru, nanti kita bisa lihat slide yang akan saya tampilkan di sini ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini adalah aksi nyata saya modul 1.4. Nah, materinya yang pertama adalah budaya positif di lingkungan kelas. Yang mana untuk budaya positif ini ada 6 bagian. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, ada hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, ada restitusi, di situ ada 5 posisi kontrol. Kemudian ada restitusi dengan segitiga kontrol. Baik Bapak Ibu, budaya positif di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kaitannya dengan guru dan murid Bapak Ibu ya. Sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
kita sebagai guru itu tidak boleh memaksa murid, ya, memaksa murid tidak boleh. Supaya murid bagaimana agar bisa melakukan apa yang menjadi keinginan guru. Nah, guru harus memiliki strategi bagaimana caranya murid itu bisa melakukan apa yang menjadi keinginan guru dan murid agar murid itu menjadi baik, ya. Nah, di sini ya, di sini ada budaya positif di lingkungan kelas, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Di stimulus respon ini ada beberapa bagian Bapak Ibu, di situ ada realita, kebutuhan kita semua, ada semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ada pemaksaan pada saat bujukan itu gagal. Jadi pada saat kita mungkin menghendaki siswa, ya menghendaki siswa untuk melakukan sesuatu yang baik yang terkait dengan tidak disiplinnya siswa, kadang kita secara otomatis ada sedikit memaksa, ya, memaksa, membujuk agar anak-anak tersebut bisa disiplin. Walaupun dengan memaksa, kadang-kala juga tidak berhasil Bapak Ibu. Dan kita ternyata sebagai guru itu tidak boleh memaksa. Kemudian Anda berpikir menang atau kalah, itu yang stimulus responnya. Kemudian ada teori kontrol. Teori kontrol ya kebutuhan kita berbeda ya antara stimulus respon dan teori kontrolnya sudah berbeda ya Bapak Ibu. Di situ kebutuhan yang untuk respon itu sama, kemudian yang teori kontrolnya kita pada kebutuhan berbeda antara murid dengan siswa. Kadang kebutuhannya antara murid dengan guru kebutuhannya ada yang sama, ada yang berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, guru juga memiliki kontrol untuk memahami ini apa yang ada di permasalahan siswa. Jadi sebelum memutuskan sesuatu kita harus mendalami permasalahan siswa dulu. Kok siswa bisa seperti ini tuh ada permasalahan apa atau dibalik itu semuanya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian teori kontrol yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Artinya, ya kamu harus mau, kamu harus ikut dengan apa yang menjadi keinginan saya. Kan kadang-kadang seperti itu. Nah, itu bagaimana kita untuk bisa membangun budaya positif. Kita harus bisa bekerja sama antara siswa dan guru. Nah, di sini ada ini seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen R. Covey ini mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka tujuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kira-kira dari apa yang disampaikan oleh Stephen R. Covey ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa yang bisa disimpulkan dari ini? Pak Bangun ini apa Pak yang bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh ini Pak Stephen R. Covey? Ayo Pak, gimana Pak? Gimana? Mengubah cara berpikir untuk lebih berorientasi pada fokus kebutuhan belajar siswa. Mengubah pola pikir yang berfokus untuk apa? Siswa ya? Pada kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa. Jadi kita mengutamakan kebutuhan belajar siswa ya. Bagaimana kita berpikir anak-anak itu yang dibutuhkan
Kemudian di organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati secara bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai agar setiap anak Indonesia memiliki jiwa profil Pancasila. Tentunya memiliki nilai kebajikan yang sama karena nilai tersebut bersifat universal dan dari lintas bahasa, suku, agama, bangsa, latar belakang dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, di dalam organisasi kita di sekolah tujuannya adalah ini Bapak Ibu. Nah, kita akan memiliki kesepakatan bahwa inginnya anak-anak Indonesia itu memiliki jiwa profil Pancasila. Jiwa profil Pancasila itu ada berapa dimensi? Bapak Ibu ada 6 ya. Ada yang pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, terus sama lagi gotong royong, terus kreatif, mandiri, apa lagi? Nah itu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Artinya di dalam sekolah kita harus ini Bapak Ibu membangun putra-putri kita dari berbagai latar bahasa, suku, agama maupun latar belakang yang bagaimanapun. Kita harus mendidik mereka akan menjadi siswa-siswi yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Jadi tidak harus semata-mata di kognitifnya, tapi kita kalau seperti ini di apa Pak? Bapak Ibu, di karakter ya Bapak Ibu. Nah kalau misalkan anak-anak memiliki keterampilan yang bagus, kemudian pintar, tapi jiwa Pancasilanya tidak kuat atau kurang kuat, nanti pada saat mereka terjun di lapangan, pada saat mereka bekerja, mereka bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ini profil pelajar Pancasila. Misalkan kalau bekerja pinter sih, mengerjakan sesuatu pinter tapi korupsi misalkan. Nah itu adalah tanggung jawab guru. Guru membekali siswa agar siswa ini arahnya ke ini. Nah arahnya ke ini. Tidak hanya ke ya bersifat pengetahuan saja. Nah ini ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, nilai-nilai kebajikan kita untuk mendidik siswa di kelas kita, di sekolah kita. Yang pertama, siswa itu dihadapan beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpikir kritis, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif. Jadi anak-anak harapannya itu selain beriman, imannya kuat, akhlaknya mulia. Akhlak mulia itu ya dari mana Bapak Ibu? Jujur, benar percaya, disiplin tinggi, apalagi? Apa lagi Bapak Ibu kira-kira? Wis jujur, benar percaya, disiplin tinggi, dan apa lagi kira-kira? Semangat, rajin. Nah itu. Kemudian yang kedua benaran kritis. Jadi siswa itu nalarnya kritis, akan melakukan segala sesuatu di logika dulu. Apa yang ini dilaksanakan, nanti dampaknya seperti apa? Dampak negatifnya, dampak positifnya, sehingga bisa berkritis, berpikir ya. Kemudian berkebinekaan global, artinya siswa-siswi harus memiliki ini jiwa yang menghargai keberagaman, beragam dari agama, suku, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Di Indonesia ini begitu sangat beragam karena pulaunya saja sudah ribuan pulau, apalagi kalau kita melihat bahasanya, latar belakang, kehidupan dan sebagainya pasti juga berbeda. Maka kita memiliki kewajiban untuk ini, Bapak Ibu. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong ini berarti nanti siswa diharapkan bisa bekerja sama, bisa saling berkolaborasi antara Bapak Ibu guru dengan siswa. Dan nantinya apabila mereka punya tujuan apa yang ingin mereka capai dapat tercapai. Kemudian kreatif. Kreatif ini berarti mencari cara ya, mencari cara bagaimana bisa mendapat sesuatu yang lebih baik. Ini kemudian yang kedua, profil Pancasila ini ya, ada sikap murid. Sikap muridnya yang toleransi,
hati, keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, keterampilan hidup, Bapak Ibu. Keterampilan hidup yang dimiliki siswa dapat dipercaya, lurus hati, pandangan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik kepada diri, memudah untuk petunjuk hidupnya, ada penalaran, ada kerjasama, keberanian, keinginan tahuran, usaha, kewesan, berorganisasi, sabar, keturunan hati, kehormatan baik, Bapak Ibu. Sikap-sikap yang harus kita kembangkan kepada siswa apabila sikap itu dimiliki siswa, kira-kira siswa ini yang mau tercapai seperti apa, Bapak Ibu? Mendelokasi sempurna ya, Bapak Ibu. Sudah pinter, berkreatif, benar kritis. Wah, pokoknya nilai-nilai yang baik kita dari siswa. Artinya apa? Apabila siswa sudah ada di lapangan, mereka sudah siap bertanding, Bapak Ibu, karena kekuasaannya luar biasa kalau kita sebagai Bapak Ibu guru bisa mendidik, mengarahkan siswa ke arah yang diharapkan oleh pemerintah. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian ini, Bapak Ibu ya, ini kan tadi ada yang terakhirnya ada virtual project nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada peduli. Peduli itu meliputi keterus-terangan, kebersihan, kebersihan lingkungan, juga komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, memiliki tujuan ya, tegar rasa, gotong royong. Kemudian rajinnya itu keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dermawan, kejujuran. Kemudian ada integritas, ada kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, ada rasa hormat, ada tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi. Nah, semua nilai-nilai ini, ya, semua nilai-nilai ini kalau kita bisa memberikan bekal kepada siswa yang saya yakin anak-anak kita menjadi anak yang luar biasa, anak-anak yang super, Bapak Ibu, super ya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai guru agar kita sebagai guru bisa menjadikan anak-anak ini menjadi pemimpin yang nantinya memiliki profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Bu Mujiati, ada yang tanyakan? Kok tersenyum? Pak Joko, ada yang tanyakan? Baik, ini Bapak Ibu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru juga harus mempelajari dan memahami tentang apa itu ya, motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi. Artinya sebagai guru kita tidak mudah dan tidak boleh menghukum siswa. Satu, yang pertama, sebelumnya belum ada keyakinan kelas atau peraturan yang sudah disosialisasikan di kelas. Yang kedua ya, guru sebelum memberikan hukuman juga harus selalu mengingatkan ini aturannya seperti ini, keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, seperti itu Bapak, banyak langkah-langkah yang harus kita berikan kepada siswa sebelum kita melakukan suatu hukuman atau sanksi pada siswa. Baik Bapak Ibu, kita belajar tentang motivasi, hukuman, dan restitusi. Untuk perilaku manusia ini ada tiga ya, ada tiga motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan bagi diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya begini Bapak Ibu, dalam hidup ini kita memiliki tiga motivasi di dalam kita melakukan segala sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sebagai contoh. Siswa mengerjakan tugas. Tugas itu diberikan pada diberikan oleh guru pada siswa dengan misalkan pengumpulannya dengan waktunya sekian sampai sekian. Misalkan 3 hari atau mungkin 1 minggu. Nah, siswa mengerjakan tugas itu kadang-kala ada yang tepat waktu ya, kadang-kala yang tidak tepat waktu. Nah, pada saat siswa mengerjakan itu semua dengan tepat waktu, itu ada tiga ini Bapak Ibu, tiga motivasi Bapak Ibu. Yang pertama,
dihukum oleh guru, ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru, atau yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka inginkan ya contohnya, saya menjadi orang yang disiplin, bertanggung jawab atas semua yang diberikan oleh tugas guru. Selayaknya sebagai siswa, saya harus mengerjakan apa yang menjadi kewajiban saya. Saya harus mengerjakan tepat waktu. Ini yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, kemudian dapat imbalan atau penghargaan. Contohnya misalkan siswa tersebut mengerjakan tepat waktu, tetapi inginnya mengharapkan penghargaan dari guru, misalkan wah dialem begitu, kemudian dianggap bagus. Kan kadang ada siswa seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ini mendapatkan menghindari kenyamanan dan hukumannya. Tadi saya sampaikan supaya tidak dihukum, supaya tidak jadi mendapatkan sanksi, dan supaya tidak menjadi catatan negatif dari guru yang bersangkutan kepada siswa tersebut. Oke, Bapak Ibu guru. Tapi itu kan tetap ya mestinya ya ada lah. Seperti contoh lah, mungkin tugas-tugas yang diberikan pada siswa itu kan nanti kita berikan istilahnya penghargaan itu kan mungkin yang tepat waktu pasti ada, terus yang tidak tepat waktu itu kan berarti tidak diberikan penghargaan. Saya kira ya tetap itu mesti kita lakukan ya, mungkin hampir semua guru, atau mungkin yang segi hukuman karena tidak tepat waktu mungkin kan diberikan hukuman. Kan hukuman itu kan tidak mesti harus lewat fisik kan. Hukumannya kan bisa berupa apa, nanti harus tugasnya mungkin ditambahi atau apa karena tidak disiplin waktu yang lama waktu yang diberikan. Tapi kan yang kedua ini kan tetap dibedakannya karena yang tepat waktu tadi kan diberikan penghargaan secara otomatis. Tapi yang ketiga ini kan untuk menjadi orang yang dia inginkan itu, saya kira ini malah lebih yang susah kita susah kita ini arahnya anak ini ya mungkin ya kalau kita hanya mungkin sesuai dengan kesimpulan kita, tapi anak yang bersangkutan belum tentu seperti yang kita simpulkan. Umpama contoh saja, ini kan ternyata anak itu disiplin ini ya mengerjakan sesuatu, mengerjakan sesuatunya karena tadi, tapi di dalam kehidupannya belum tentu nanti. Sehingga kan di dalam individu siswa dengan apa yang kita mungkin tidak. Terkecuali memang secara jujur base itu kitanya baru mungkin akan muncul apa yang diinginkan atau yang secara pribadi. Tapi kalau secara umum saya kira orang hanya meraba-raba itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak Covid, itu yang disampaikan Pak Covid ya. Artinya biasanya kalau orang mengerjakan segala sesuatu motivasinya adalah ini ya Pak, berarti Pak yang poin 2 tadi ya Pak ya. Yang ini ya Pak ya, ini ya. Harus dibedakan di situ. Iya, dibedakan di situ. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan memiliki nilai imbalan ya. Maksudnya ya penghargaan, reward. Jadi kalau misalkan saya sebagai murid mengumpulkan tugas agak terakhir, kemudian jawabannya juga salah, nggak mungkin saya diberi nilai dengan siswa yang mengumpulkan lebih awal, lebih tepat waktu, nilainya juga bagus kan begitu ya Pak? Iya, memang harus dibedakan, memang harus dipenghargaan, dikasih rewardnya kan bisa sejak awal kita memang memberikan motivasi ke kanan juga bisa. Nanti yang mengumpulkan pertama mungkin saya beri hadiah anduk suai atau apa, nama seperti itu kan bisa sejak awal gitu loh. Atau diberi hadiah 100.000 atau apa, tapi kan tidak harus mesti seperti itu. Tidak-tidaknya kan reward itu kan, penghargaan itu kan bisa dari ucapan kita. Itu sangat hebat, ini disiplin umpama untuk si A itu saya ini juga sudah berupa reward ya. Iya, berarti itu memberikan semangat juga ya. Iya. Misalkan hanya memberikan tanda bintang itu aja sudah memberikan penghargaan, kemudian perhatian lebih kepada siswa, sehingga kadang-kadang reward itu bisa meningkatkan ini
Nah, makanya diskusi. Pernahkah Anda berada pada sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakiti pada diri Anda, bertabrakan dengan menghargai diri orang lain? Dan mengapa Anda melakukan hal itu gitu? Gimana? Pernah? Gimana Bu Beci coba? Sering sekali. Sering sekali ya? Baik. Bu Titi? Gak pernah? Berarti melakukan segala sesuatu seringkali sesuai dengan hati nurani. Yang malah mementingkan saya. Oh gitu loh Kak Dola? Iya. Pernah ya? Bu Rita pernah? Ya pernah ya. Jadi ada begitu. Kita melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, bahkan kita melakukannya adalah berkorban juga padahal. Ya padahal kita seperti itu ya. Biasanya yang kita lakukan, saya tuh sering ya, sering. Tapi kadang itu malah justru sistem. Alat dan Sistem. Kalah dengan sistem. Iya, karena memang kebijaksanaan pemerintah begini, makanya satu Iya. kita adaptasi. Iya, iya. Tapi kan kadang kita kan juga sebenarnya nggak Gak sesuai dengan apa ya. Iya. Kadang juga menyakitkan perasaan kita ya. Contohnya apa kebijakan gitu. Iya. Realita. Iya, seperti itu contohnya. Itu kan nyata sekali di dalam kehidupan kita. Betul-betul kadang kita malah justru digiring ke sana, ya kan? Kalau secara pribadi memang ya menyakitkan hati kita. Mungkin Ibu Titi juga sama. Itu yang mungkin anak harus naik kelas, harusnya tidak lulus. Itu kan sebenarnya kan kita kan tidak menghindari karena anak kebetulannya, wah karena nggak pernah anak masuk kelas sampai 1 tahun atau 1 tahun, ya setidaknya sehingga kan iya karena sistem, iya sehingga banyak Sampai anak itu cerita ke saya, "Bu, kalau seperti ini, anak itu saya bawa HP harus diambil, harus ke depan. Sementara Salsa boleh buka HP, boleh apa-apa. Sementara nilainya nanti misalnya ada yang terjelek, kok masih lebih jelek daripada Salsa, gimana?" Makanya kemarin saya terus bilang ke Mister aja sih. Baik, Iya, terima kasih. itu contoh juga itu. Contoh sedikit ya. Tapi Yang mungkin kita tadi juga bisa menggali juga. Iya. Kita juga bisa menggali bagaimana Salsa sebenarnya pada saat pelajaran online, aktif, kemudian proaktif juga dengan Bapak Ibu guru juga. Ya, tidak pernah berangkat. Pengetahuan yang lain, lagi. Ya, Jadi sudah. kita mencari yang terbaik. Ya setidak-tidaknya ya kalau saya secara pribadi itu normal itu malah justru kehadiran. Kehadiran kenapa harus kita kurang-kurangi, malah itu seharusnya untuk mengukur siswa, mungkin istilahnya ngangkat siswa untuk bisa tidak naik kelas atau mungkin tidak lulus, malah justru harusnya mungkin ya cara kasar 30 harusnya A, kenapa harus hanya 5 yang harus ditulis? Lah itu kan sebenarnya menyakitkan kita loh. Berarti Bapak Ibu guru secara otomatis memiliki jiwa yang mulia ya Bu? Iya pasti. Murid-murid dan Iya. mahasiswa kita itu menjadi murid-murid yang sukses ke depannya ya. Kita berusaha untuk membimbing mereka agar menjadi mahasiswa yang tadi berprofil. Tapi kan menyakitkan sebenarnya. Walaupun di dalam hati kita juga menyakitkan. Iya. Tugas dan tanggung jawab kita sendiri. Iya. Kita membuat masyarakat dong. Maksudnya tadi Umar itu kan fokus ke karakter. Iya. Nah kalau pada aslinya itu yang bisa melihat karakternya kan para budaya masyarakat. Nah kenapa kita naikkan? Berarti ketika dia kita teruskan, kita sama aja mengirim produk yang palsu ke masyarakat. Baik, nanti kita bahas nanti ada apa? Itu namanya unek-unek ya, unek-unek dari cerita keluarga. Baik, nanti kita ada materi lagi bisa. Baik, next ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, itu adalah gambaran yang bisa Bapak Ibu berikan kepada saya dan saya juga bisa mengerti. Inilah sebenarnya kita sebagai guru harus kadang-kadang melakukan sesuatu yang bertabrakan, tidak
Ya, baik. Nah, ini Bapak Ibu guru. Ini saya pernah mengalami Bapak Ibu guru. Saya itu kan sebagai ketua PKK ya, Bapak Ibu. Ketua PKK saya membelanjakan seragam PKK satu kampung begitu. Nah, sudah menjadi kesepakatan, ternyata ya ada yang namanya orang banyak ya, saya banyak. Gak setuju tidak mau beli, padahal sudah saya belikan semuanya. Nah, otomatis kira-kira saya rugi finansial enggak? Rugi Bapak Ibu satu oke. Wis rugi waktu, rugi senogo, malah wis kesepakatan pada saat seragamnya datang tapi tidak diambil. Nah, Coba Bu, ini mungkin jenengan kan lebih tahu karena kan guru penggerak. Kalau saya itu kan narasi gerak-geraknya narasi gerak ya. Semua itu apa ada? Ini jujur saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Iya, itu beneran. Kalau saya sendiri untuk sampai saat ini, sampai saat ini belum begitu, belum begitu mendapatkan jabatan yang benar. Ya, karena itu kan berkaitan dengan stakeholder ya, berkaitan dengan pemimpin juga. Ya, tapi saya sebagai guru pemberdayaan, kita memiliki kewajiban untuk bagaimana mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang memiliki profil pelajar Pancasila di dalam kehidupan sehari-harinya. Arahnya ke arah sana tentang naik kelas dan tidaknya, itu merupakan satu kebijakan. Oke, ini Bapak Ibu sekarang ini. Nah, tujuan dari disiplin positif. Nah, ini ada disiplin positif Bapak Ibu. Adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, jadi gini Bapak Ibu, yang namanya disiplin positif ya, itu biasanya mengerjakan segala sesuatu. Baik itu sebagai contoh tadi sudah saya pernah siswa gitu ya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu tepat waktu. Kalau itu memang dari dasar nurani ya, dia tidak memiliki ini Bapak Ibu, tidak memiliki ingin dipuji, ingin dihukum. Nah, jadi secara otomatis dia itu sadar sendiri Bapak Ibu, sadar sendiri terhadap segala sesuatu yang sudah menjadi kewajiban dari siswa. Gimana Pak? Maksud saya bisa diganti ya. Jadi tidak perlu mendapatkan imbalan tanpa jika nilai guru piro pun salah. Tapi secara otomatis nanti secara tidak langsung pasti guru memberikan nilai baik gitu Pak. Kalau misalkan siswa mengerjakan dengan kesadaran kedisiplinan mereka sendiri. Nah, Tapi kan setidaknya kan memang di dalam disiplin positif yang dari awal dari saya tadi ya. Itu kan salah satunya memang tidak boleh kita memaksakannya. Ya. Tapi setidak-tidaknya pasti di antara itu seperti tadi ya. laku atau seperti itu pasti terserah bicara dari pelajar Pancasila tadi pasti ada di sifat gotong royong kan pada waktu kita mungkin diskusi atau dibuat kelompok mungkin. Nah seperti itu kan pasti pertahanan di sana. Tapi kalau mungkin tujuan dari pembelajaran kita, kalau umpama saya pernah belajar tentang mungkin persamaan kuadrat, belum tentu kita kena. Tapi setidaknya kan yang lain kan tujuan ada yang kita dapatkan. Iya, tujuan Kita tadi dapatkan. ada 3 motivasi tujuan untuk makan dan disiplin tadi ya Pak. Iya. Nah, di sini juga ada pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Nah, Sebelum itu Bruce, saya
Bagaimana Bapak Ibu Guru? Supaya anak-anak ini memiliki disiplin yang bagus. Itu vertikal Bapak Ibu. Disiplin positif yang positif ini. Anak lurus yang mungkin bisa melakukan kesepakatan. Kesepakatan kelas ya. Ya. Baik. Di sini itu harus apa misalnya belajar itu harus disepakati dulu sehingga siswa itu paham dan tahu apa yang akan dilakukan. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dwi. Berarti Nah, itu. agar anak-anak bisa melakukan disiplin positif, disiplin yang positif yang bagus ini berarti ada keyakinan kelas, ada kesepakatan antara siswa dan guru atau sekolah gitu ya Bapak Ibu Guru membuat suatu peraturan atau keyakinan kelas. Misalkan contohnya kalau misalkan tidak tepat waktu pada saat kita masuk kelas nanti akan mendapatkan sanksi apa gitu ya Bu? Bu, saya mau tanya ini haruskah ada kesepakatan bukankah mereka itu masuk sekolah kita itu sudah berarti sepakat dengan tata aturan sekolah kita? Kenapa harus kita buat tapi di kelas bukannya itu nanti anak gimana? Harus ada kesepakatan kelas Bu Ibu, ada kesepakatan kita menggunakan kelas ini apa saja. Kalau kita hanya pakai peraturan sekolah aja misalnya terlambat berarti kan anu itu kenapa harus dibuat di kelas? Belum tersirat semua Bu. Contohnya. Karena kalau yang peraturan sekolah itu biasanya universal ya. Ya secara umum, kalau secara spesifik biasanya kan dijadwalkan di kelas terakhir. Iya, satu contoh. Dijalankan dan lain sebagainya. Itu kan nanti dijabarkan di kelas. Kalau yang sekolah itu dalam secara keseluruhan universal. Nah, kalau saya tidak membuat kesepakatan yang spesifik di Nah, nanti ada materi di sini. Ada namanya kesepakatan kelas. maksudnya saya salah apa enggak? Iya, Saya nanti. hanya universal aja. Iya, baik. Next ya, Bu. contoh yang sederhana itu kan umpama yang kesepakatan kelas umpama saja pada waktu pembelajaran diperkenankan minum atau kita tidak menghendaki tidak boleh minum pada waktu pembelajaran itu salah satu itu loh. Tapi itu kan nggak tersirat di dalam ini perda secara umum tata tertib di sekolah kayak gitu. Iya. Ya kecil-kecil seperti itu. Iya. Nah, baik. Jadi kita sudah memahami arti disiplin positif ya, Bapak Ibu. Selanjut Bapak Ibu ini trouble, ini ada trouble. Dilanjut next ya Mbak. Nah ini contoh, ada contoh Bapak Ibu Guru, ada contoh kasus ya. Sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Nah, jadi Bapak Ibu Guru mengajar di kelas tepat waktu ya. Datang sampai jam 7. Ya tetap nilai. Nah, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Jadi 3 motivasi ini: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan kepala sekolah kemudian mendapatkan sanksi peringatan? Atau yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan? Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan? Tiga-tiganya. Ketika mereka menghargai nilai-nilai diri sendiri, ada yang menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Kembali ke Manakah motivasi Anda ini yang mendasari jadi tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi ini? Atau bahkan kombinasi tiga-tiganya? Perilaku murid ada di sekolah, jelaskan. Nah, di sana ini Bapak Ibu ada contoh kasus Bapak Ibu guru datang tepat waktu mengajar di sekolah dengan tertib, dengan tepat waktu yang mendasari Bapak Ibu guru apa dan 3 motivasi ini? Bapak Ibu kira-kira apa?
menjadi contoh disiplin positif bagi siswa. Baik, berarti yang mendasari menghargai diri sendiri ya, menjadi suri teladan untuk siswa-siswi ya. Oke, Bu Pujiati yang mana? Sama. Baik, berarti begini Bapak Ibu, kalau kita bekerja itu terlepas dari ini ya. Nah, yang tiga menghargai diri sendiri. Sekarang kita sebagai guru itu menjadi suri teladan bagi murid. Jangan sampai kita tuh kalau mengajar tuh kalau dilihat kepala sekolahnya saja ya. Atau pada saat masuk saja diberi tugas terus kita keluar, tidak boleh Bapak Ibu. Jadi sebagai guru bagaimana caranya kita tetap stay di ruangan walaupun strategi pembelajaran kita terapkan itu berbeda-beda. Yang penting kita menunggu anak ya, jangan sampai kita sebagai guru itu tadi ya tidak tepat waktu. Introspeksi diri juga ya Bapak Ibu, kita juga ini. Baik, next. Nah ini strategi yang saya lakukan untuk menanamkan nilai positif pada siswa. Saya memberikan wawasan dan pengarahan pada siswa. Pentingnya disiplin positif. Kan tadi ada pertanyaan ya, strategi apa yang Bapak berikan ke siswa agar mereka berdisiplin kan begitu tadi. Nah ini strateginya. Dan memberikan gambaran orang-orang yang hidupnya sukses. Bagaimana dampaknya jika melakukan hal yang tidak disiplin dan melanggar. Saya akan menceritakan kisah dari orang-orang yang sukses yang berhasil karena kerja keras dan disiplin yang tinggi. Yang akhirnya mereka akan membuat strategi untuk mencapai apa yang mereka lakukan untuk menggapai mimpi mereka kelak. Nah ini jadi begini Bapak Ibu guru, supaya anak-anak itu bisa meningkatkan disiplinnya, saya berikan ini pengarahan bagaimana pentingnya disiplin, hidup disiplin. Kemudian juga memberikan contoh-contoh yang sukses yang ada di sekitar kita berikan contoh ke siswa agar siswa lebih bisa mengerti ya begitu, bahwa kesuksesan yang didapat oleh orang-orang yang berhasil itu didapat bukan dengan santai-santai banyak istirahat, tetapi didapat dengan kerja keras dan disiplin waktu Bapak Ibu. Nah, saya berikan seperti itu kepada siswa supaya apa? Siswa-siswa lebih mengerti apa fungsinya disiplin. Mengapa kita perlu membangun disiplin? Nah itu sebagai strategi yang saya berikan ke siswa. Nah kalau Bapak Ibu guru bagaimana? Kalau menurut Mbak Denrika, strateginya apa? Ayo, supaya anak itu bisa lebih disiplin. Ayo Bu Anis. Nah saya berikan strategi seperti itu. Tak cerita, ngomong sukses. Ngomong sukses contohnya ini. Terus mereka bisa sukses itu karena disiplin yang tinggi, semangat kerja yang keras. Bahkan mungkin semangat kerjanya yang harusnya 1 atau 2 kali bisa lebih 3 atau 4 kali lebih keras. Nah kalau Pak Dola strateginya apa? Nyampaikan anak itu. Ya. Kalau kita akan sama mereka yang berhasil, itu kan mereka dalam bekerja. Ya. Di sisi lain anak belajar. Kadang-kadang mereka nggak belajar, tapi mereka berhasil karena disiplin mereka dia dalam berjalan itu gimana? Nah, kalau yang itu berarti antara yang kita berikan contoh yang sudah bekerja, sementara anak di lapangan kan lagi belajar. Nah maksudnya supaya apa? Anak-anak punya gambaran mau terjun ke suatu saat kan akan bekerja, tidak belajar terus nyari sekolah, ya kan masih kerja. Nah kerja itu yang nanti membutuhkan seperti ini. Di sekolah kita diberi dasar, diberi strategi, begitu. Kalau saya melihat kadang di lapangan itu, kadang Bapak Ibu atau kita juga itu selalu memberikan mungkin contoh-contoh mungkin yang berhasilan itu yang dalam tanda petik kalau saya lihat tanda petik mungkin orang-orang yang berhasil ini itu, tapi kalau saya secara pribadi tidak seperti itu. Kalau saya justru dari awal itu sudah saya bilang keberhasilan dari pembelajaran ini itu bukan karena kamu menguasai yang saya berikan materi ini, tapi kalau memang kamu punya dasar dari yang lain itu silahkan tinggalkan. Mungkin dari kemampuan skill yang lain itu selalu kita harus tanamkan itu. Karena apa?
yang berhasil. Tapi banyak juga yang karena mungkin anak dikatakan gurunya saja anak yang tidak disiplin, Ya. itu justru berhasil. Artinya begini, bahwa setiap siswa, setiap murid itu memiliki keunikan masing-masing. Yang antara satu orang dengan satu orang yang lain tidak memiliki keunikan yang sama. Mungkin di skillnya dia itu sukanya yang tipikal olahraga, pintarnya tolak peluru, konsial mati kan nggak begitu suka. Misalnya begitu ya. Ya kita gali aja yang lebih menonjol ini. Contoh yang begini ya, sebentar ya. Contoh ini anak sebentar saja. Anak-anak kadang gini ya, kita mungkin ngejudge ini anak yang nggak pernah disiplin, nggak bisa diatur. Tapi dalam tanda petik itu, satu contoh gini, anak ini mungkin bikin gaduh di kelas atau mungkin tidak disiplin dan seterusnya. Tetapi di dalam sebenarnya kenyataan anak itu sebenarnya kalau ngerti itu di rumah tangga itu mungkin ada. Satu contoh, mama sebenarnya anak ini bikin ulah itu karena itu ya, satu contoh saja. Bila itu mungkin ya, karena ada contoh yang benar-benar nyata. Ternyata anak ini pengennya memang dihukum biar bisa pulang karena apa? Adiknya biar sekolah. Ada yang pikir seperti itu? Ada kasus gitu ya. Iya, kasus seperti itu. Di rumah. Iya, karena apa? Atau pengen karena membantu orang tua biar saya dihukum biar saya pengennya dibebani karena saya pengen membantu orang tua itu jangan kira itu hanya sebenarnya mulia. Iya. Setiap orang memiliki permasalahan seperti ini. Iya, tapi jangan kita sampai mengejas karena itu seperti itu. Kalau saya secara pribadi harus dilihat benar-benar apakah ini anak yang tidak disiplin itu dikatakan mungkin kita itu tidak disiplin itu pasti punya kasus. Iya, di sana harus dilihat. Terima kasih Pak Kopit. Berarti kita sebagai guru segala sesuatunya sebelum kita mengejas harus mencari benar-benar. titik-titik penyebab siswa tersebut melakukan itu sebenarnya apa. Iya, harus. Iya. Dan kalau kita sebagai guru kadang-kadang itu tidak sempat mencari titik sebab akibat yang Sudah ngejas. melibatkan segitu banyaknya siswa satu persatu kita boleh titik selip titik apa? Titik Tapi kan tidak semuanya. Pasti punya kasus itu kan hanya beberapa. Iya. Titik mau menyampaikan. Tapi gini ya, Bu, ya, untuk kriteria keberhasilan seseorang saya itu beda-beda ya. Tapi gini, kemarin pas itu seperti kasus di kelas saya, itu ada anak yang kayak IPA misalnya. Terus guru sendiri, Bu Titi jangan terlalu IPA, nanti siapa tahu jadi berhasil, jadi jenderal, jadi apa. Tapi saya tetap tidak respect dengan anak-anak yang seperti itu. Dan itu membuat teman-temannya kan jadi disiplinnya kurang gitu. Karena dia marry dengan IPA yang itu. Terus bagaimana antisipasi supaya anak-anak yang baik ini tidak tertular model IPA karena IPA nanti mungkin seperti itu. Dan kalau saya sih itu bukan keberhasilan meskipun seorang IPA yang di kelasnya seperti itu besok jadi jenderal, jadi presiden sekalipun no. Jalan hidup seorang itu kan beda. Ya, rezeki ke depannya sudah beda. Tapi aturan main di sekolahan Iya. itu harus sama. Iya. Nah, contohnya di IPA, lakukannya seperti itu. Lah, terus Ya, kalau mereka kita- jalan hidup nanti siapa tahu dia bisa sukses. Nah itu kan sudah Bagaimana saya memotivasi anaknya supaya disiplin di sekolah gitu loh. Padahal ya mungkin di kehidupan kenyataan sehari-hari kan orang-orang seperti Ivan yang benar yang nanti jadi jenderal, yang lah terus bagaimana dengan anak-anaknya baik? Baik. Harusnya Jadi kita menyuruh anak-anak itu seperti Ivan biar nanti Ivan ada yang lain. ya itu permasalahan kita sebagai guru ya, kita mendidik siswa yang bervariasi dengan berbagai macam karakter dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya di sini ada contoh kasus misalnya anak yang memiliki kedisiplinan yang kurang, kemudian tingkat karakter yang bagus, kan begitu intinya begitu ya Bu ya. Dan bagaimana supaya siswa tersebut tidak menularkan virusnya. awal negatif ke siswa-siswa sudah baik kan begitu ya Bu ya. Ya sebagai guru kita kan di situ
yang mana anak itu memang spesial, ya, tanda kutip spesial, tanpa harus kita menjatuhkan harga dirinya. Misalkan di depan umum itu kita memberikan sesuatu kalimat-kalimat yang tidak begitu, harusnya tidak berkenan, jadi mungkin secara personal kita panggil, kita arahkan. Kalau misalkan kok belum bisa, kita panggil orang tuanya juga, tetap punya orang tua. Ini baiknya bagaimana? Karena bagaimana kita permasalahan sekolah juga permasalahan orang tua. Kita mendidik itu bukan mendidik ya hanya di sekolah saja, karena anak itu juga menjadi tanggung jawab kita, juga tanggung jawab orang tua. Harus berkolaborasi bekerjasama. Kadang anak diarahkan guru rak manu, diarahkan kelompok rak manu itu piye dari kerja, kan begitu ya Bapak Ibu. Karena anak-anak boleh memiliki background yang berbeda, kadang tidak disupport orang tua, wis pasrah ke guru. Nah ini menjadi kendala kita, permasalahan kita. Berat memang tugas kita sebagai guru Bapak Ibu, mendidik, mengarahkan, menuntun. Tadi disampaikan supaya mereka punya profil pelajar Pancasila, jiwanya juga sangat mulia. Itu kalau misalkan ada di dalam tubuh dan jiwa siswa-siswi kita, Indonesia itu akan maju Bapak Ibu. Orang korupsi, orang nepotisme, kerja giat, kreatif, disiplin tinggi, beriman dan bertakwa. Orang yang sudah beriman bertakwa mau melakukan segala sesuatu yang negatif itu sudah mikir-mikir Bapak Ibu, sudah dosa, gitu ya, sudah dosa. Kalau saya secara pribadi ya mungkin ada yang setuju. Kalau saya tetap sekolah harus punya prinsip. Sekolah punya prinsip. Contoh gini, kalau anak sudah keterlaluan, ya tidak harus begini ya, tidak harus mesti naik, tidak harus mesti lulus. Kalau saya secara pribadi itu, kalau selama ini masih seperti ini terus, nggak, ya sekolah nggak ada penghargaan. Mungkin siswa yang lain itu juga akan ngejas begini. Wes kalau sekolah sekarang kayak gini, pengucap yang menurut munggah. Nah, kalau saya tetap sekolah harus ada. Ya itulah Bapak Ibu permasalahan kita, permasalahan bersama antara dari usaha ke bawah. Intinya kan yang pertama kali sebagai guru, saya pribadi sebagai guru kadang-kadang sekarang dilema. Bagi anak-anak yang absensinya banyak, kita nggak bisa makan. Nah itu nanti imbasnya pada teman yang lain. Akhirnya tahu angkat bijinya ya bagus. Nah sekarang saya yang tiap hari berangkat ulangan rutin bijinya ya mas. Nanti kadang-kadang malah kalah setelah tahu makan. Nah ini kan guru itu akhirnya kan juga malah dilema. Mau negur yang seperti itu sulit. Nah itu gimana itu? Nah, oke. Tapi dipikir sebagai guru kita juga sebelum menorehkan suatu nilai, kita juga harus melihat background anak juga Pak, dari keseharian, nilai kesehariannya, sikap. Misalkan disiplin tinggi, tentunya kita juga memberikan nilai yang bagus. Yang ini disiplin kurang, tugasnya kurang, apa yang harus sama dengan antara siswa yang sudah disiplin tinggi, nilainya bagus, tertib. Nah itu juga kembalikan ke kita. Makanya sekarang kalau dulu kan ada standarnya juga. Alpha itu batas maksimal sekian persen. Nah saya dengar bagi anak-anak yang alpanya banyak nanti bisa diubah kurang. Nah semacam itu kan akhirnya guru itu ngomong. Kalau saya ini, ketika kita semua harus naik seperti peraturan itu ya, aturan itu benar apa enggak, tapi kan kesepakatan konvensi kita kan anak-anak naik. Nah itu nilai berapapun harusnya kan ya diberikan nilai berapapun, nggak usah diganti-ganti, nggak usah ada bayangan. Ketika dapat 50 ya seperti dulu itu kita dapat 50 ya oke 50. Ketika apanya 100 ya biarkan 100, karena biar nanti orang itu bisa baca. Oh ini anak nggak disiplin. Oh ini anak ininya kurang. Kan itu. Kenapa harus diubah gitu? Ya itu juga Bu, pemerintah juga, karena kita bekerja itu ya dari ada pemerintah, ada sekolah, dan semuanya saling dalam satu sistem. Jadi kita tidak bisa memutuskan sesuai dengan tadi keinginan kita yang kadang menyakitkan ya, tidak sesuai dengan sistem ya. Ya tuh tanyakan ya apakah ada tersirat kayak begitu lah. Kalau memang sekolah melarang kita tidak berani gitu.
Karena itu untuk membaca anak itu kan enggak. Kalau kita ya bisa berdiskusi. Kita di atas putih ya. Nah, dalam hal ini kepala sekolah karena yang memegang peranan penting itu ya kan kepala sekolah. Kita memiliki apapun bisa kalau kepala sekolah yang memiliki peranan kita komunikasikan baiknya bagaimana. Toh semua itu juga untuk siswa. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya harus kelas 10. Kadang-kadang merasakan guru itu semakin dosa sekali. Banyak memanipulasi data. Oke. Baik, sekarang masuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini Bapak Ibu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi dan restitusi. Ini ya Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu yang terjadi kita perlu meninjau ulang. Jadi Bapak Ibu guru kalau ada suatu pelanggaran kok dilanggar sebagai guru, kita meninjau ulang kembali untuk menegakkan peraturan ataupun keyakinan kelas yang ada di tempat kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar, tidak menegakkan peraturan, biasanya siswa kan diberikan ini ya hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian disiplin positif adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Sementara restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi begini antara hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau siswa melanggar tidak menegakkan peraturan yang sudah menjadi keyakinan kelas, yang sudah menjadi peraturan sekolah, maka biasanya kan mereka sudah diberikan konsekuensi ya Bapak Ibu ya, sanksi ya. Nah, kita juga harus ini memiliki yang namanya ini Pak, harus berkolaborasi ya, mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, murid memberi solusi untuk memecahkan permasalahan mereka dengan membantu murid berpikir bagaimana supaya mereka itu mencapai apa yang mereka inginkan dalam hal ini adalah yang berdisiplin. Nah, itu kita harus bekerjasama dengan murid lagi, disuruh untuk bekerjasama berkolaborasi dengan murid. Biar caranya kami itu memperbaiki sikapmu yang kurang disiplin. Nah, jadi kita lebih memberikan pelayanan pada siswa, lebih melayani siswa berdiskusi. Bicaranya toko ini orang melanggar, bicaranya toko ini kan bagus begitu. Diskusi dengan siswa. Nah, ini ada Alfikon ya, mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, beliau menyampaikan belajar itu sendirilah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, jadi menurut ahli Alfikon bahwa pembelajaran belajar itu sudah merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Belajar itu merupakan penghargaan Bapak Ibu, mengubah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, mengubah yang tadinya mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, perlahan-lahan sedikit demi sedikit memperbaiki kesalahannya dan melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan sekolah. Kita harus taat aturan. Itu proses, tidak mudah loh Bapak untuk mengubah karakter tadi yang tadinya terlambat, tidak terlambat, itu sudah merupakan penghargaan sendiri di dalam pendidikan. Nah, baik, permasalahan yang ada di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu guru. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, bahasa, agama dan budaya yang ada di sekolah kita. Jadi segala sesuatu yang ada di sekolah kita aturannya itu harus dibuat dulu keyakinan atau peraturannya di kelas.
HP pada saat pembelajaran dan HP bukan untuk pembelajaran, sanksinya seperti itu. Sebagai guru kita harus mengingatkan terus. Nah, kelas itu masing-masing gurunya sendiri-sendiri. kan harus kesepakatan dulu antara siswa sama guru. Kesepakatannya apa? Itu banyak. Ya boleh, karena sudah menjadi kesepakatan agama misalkan misal ini. Aturan saya. Nah, kan nanti ada kesepakatan ada beberapa. Kesepakatannya tidak mesti harus ditulis. Jadi kesepakatan kelas itu kan untuk Bapak Ibu si A si B kan nanti masing-masing berbeda. Ya sudah kita mengingatkan. Tapi kalau tidak ditulis, tidak ditempel kan penyebutannya Pak. Kita tidak punya dasar. Nah, beda kalau ditempel ini tata tertibnya seperti ini. Itu tata tertib kesepakatan itu beda. Seperti ini gitu. Kesepakatan itu beda dengan aturan. Lah ya. Kesepakatan itu kan lesan. Lesan. Tapi kalau aturan itu sudah bisa tertulis. Ya tata tertib tertulis. Tapi kalau kesepakatan tadi seperti saya dikatakan Bu Titik, semua ditempel di sana aja kebak. Ya artinya yang menjadi kesepakatan kita nanti ya kita menjadikan bahwa itu menjadi satu kesepakatan yang harus dilaksanakan bersama. Yang keyakinan itu kesepakatan itu kan malah justru diingatkan pada waktu kita memberikan pembelajaran. Ayo sesuai kesepakatan kita, sesuai kesepakatan mau. Kalau pas pembelajaran kan tidak boleh makan. Ayo kelingan orang kan gitu. Tapi tidak perlu ditulis. Mengingatkan, tapi kalau misalkan kadang-kadang lupa boleh Pak ditempel, boleh ditempel. Karena memang kalau ditempel setidaknya mengurangi lupa. Karena anak-anak itu harus ditempel, terus diingatkan sekali sampai berkali-kali saja. Kadang-kadang kita sudah sering begitu ya. Kadang anak-anak juga lupa. Nah, ini kan melanggar. Nah, ini gitu. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, ada prosedur keyakinan kelas sebelum kita membuat keyakinan kelas. Ya. Next aja. Tulisannya nggak kelihatan Pak Bro. Kurang. Ya, Oh iya. Next. baca. Tanya judul-judulnya. Oh, jadinya kan dari belakang. Kalau ini Prosedur untuk membuat suatu keyakinan kelas tadi. Ya, baik. Nanti ya. Antara hukuman, penghargaan, dan konsep pendekatan restitusi. Hukuman adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghentikan perilaku negatif yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah menyadarkan murid bahwa perilaku tertentu tidak dapat terima dan memiliki konsekuensi. Contohnya mengurangi waktu bermain, memberikan tugas tambahan, atau meminta murid untuk menuliskan isi refleksi itu boleh Bapak Ibu guru. Tujuannya adalah agar anak-anak itu mengurangi dari bertindak yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam ini melanggar maksudnya. Hukuman dapat menimbulkan rasa takut, kebencian, atau pemberontakan pada murid. Jika digunakan secara berlebihan, maka hukuman ini dapat merusak hubungan antara guru, murid, dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Jadi kadang-kala hukuman yang kita berikan kepada siswa, Bapak Ibu, menimbulkan ketidaknyamanan antara hubungan guru dan murid, sehingga dalam pembelajaran itu kadang kita memiliki segala rasa yang tidak sesuai ya, unek-unek ya. Karena kadang juga sama di siswa juga sama, kalau pernah dihukum itu kadang memiliki apa ya, memiliki rasa agak kurang berkenan terhadap guru yang telah menghukum. Jadi hukuman itu menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan. Ya, mau tanya Bu, kan ini dulu setelah dulu CGP ya. Tadi supaya kita tidak membuat semacam perasaan tidak nyaman terhadap siswa, itu triknya bagaimana? Ketika anak itu melanggar atau apa, terus supaya kita bisa memperbaiki anak, tapi tidak terus menciptakan kebencian, pemberontakan. Kalau saya kan misalnya
para murid untuk memahami dampak dari tindakan mereka, mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab dan memulihkan hubungan yang rusak. Nah ini Bapak Ibu, restitusi itu seperti ini. Proses di mana murid itu bertanggung jawab, memperbaiki kekeliruan, kesalahan, tindak tanduk mereka yang melanggar tata tertib ini. Ini kalau sudah seperti ini berarti anak-anak secara otomatis berarti wis jadi, artinya sudah berubah, sudah perbaiki diri. Nah ini kan baru proses yang berarti sebelum seperti tadi yang disampaikan jadi anak untuk misalkan anak X ini wis piye caranya anak itu berubah, wis dikandani secara personal dengan orang tua, dengan sekolah. Namun kok belum ada perubahan, belum ada perubahan yang lumayan ya, yang bagus gitu ya. Intinya kita sebagai guru terus menerus bekerja, terus berusaha, tidak mudah putus asa. Wes pokoknya terus dan supaya anak itu memiliki jiwa yang bagus. Intinya begitu. Wes dia caranya kembalikan ke guru kita, ke kita. Nah, gitu. Memang berat Bapak Ibu guru. Lawang dandani bocah ya, dandani karakter bocah ya. Karena kadang karakter bocah memiliki background keluarga yang tidak didukung oleh orang tuanya itu susah. Nah itu tanggung jawab kita. Makanya guru itu mulia, tugas kita mulia. Bu, apalagi kalau orang tua misalnya sudah paksa sokongan, paksa sokongan, nanti kapaknya monggo lah. Ini Tuhan malah enak. Yang kemudian ditakutkan itu orang tua malah dukung anaknya. Apalagi kadang kalau di SMK itu anaknya wis pakar wis mabuk gitu ya. Wis kadang mabuk karena kan saya pernah mengajar di SKB ya. SKB ini pendidikan non formal. Pada saat saya mengajar di situ lidahnya ini ada anting-antingnya, lindian, tatoan, mabuk, nggak pakai sepatu, pokoknya mengajar. Ya arti kita disabar-sabarkan Bapak Ibu, ini ada tanggung jawab saya sebagai guru, rezeki saya di sini. Mau tidak mau ya saya harus melayani mereka karena guru itu sebagai pelayan. Nah, gitu ya, Ibu. Mohon maaf apabila mungkin ya kurang berkenan. Memang tugas kita berat Bapak Ibu. Mendidik putra putri yang latar belakangnya itu majemuk berbagai macam latar belakang yang berbeda. Apalagi orang tuanya mungkin cerai ya, tercerai tidak ketemu dengan anaknya sudah hidup sendiri di rumah, meski orang masih mengontrol, bebas. Dan itu PR bagi Bapak Ibu guru. Dipilihnya kan itu permasalahan itu saya iya, itu sangat tidak support untuk anaknya. Jadi dengan sebagai guru penggerak ini solusinya itu bagaimana? Hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Antara keberhasilan siswa itu ya nanti kembalikan ke siswa juga. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan pada siswa ya. Tergantung siswa juga nantinya dikembalikan ke sana. Dan rezekinya nanti ke depannya, rezeki ke depannya itu ya siswa sendiri yang nanti akan mendapatkannya ya. Itu ya Bu, mungkin nanti di luar aja nanti bisa diskusi. Maksudnya masih banyak Bapak Ibu. Next, nih konsep pendekatan restitusi. Prinsip utamanya adalah membangun kesadaran, ya, membangun kesadaran, kemudian mencari solusi, kemudian memulihkan hubungan. Ini konsep restitusi Bapak Ibu. Jadi membangun kesadaran anak untuk itu ya, disiplin, berjiwa yang bagus, kemudian mengembangkan empati. Mendorong murid untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, mencari solusi bekerjasama dengan murid, menemukan cara yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan murid. Jadi guru itu mencari solusi
Nah, itu dengan ada pendekatan restitusi ini kami harapannya bisa memulihkan hubungan, menjaga hubungan yang baik, yang bisa kemudian, yang bisa menerima gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang Bapak Ibu guru ada konsep pendekatan restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Nah, identitasnya ini bagaimana? Jadi seperti ini ya Bapak Ibu guru, sebelum kita melakukan tindakan, ya, melakukan tindakan, kita mencoba kira-kira sebuah dasar yang dibutuhkan itu apa. Kemudian next. Nah, ini berdua salah itu tidak apa-apa. Nah, ini ada ini rasa tidak restitusi loh Bapak Ibu. Ini dari pertama ya. Nah, berdua salah itu tidak apa-apa. Nah, tiada ada manusia yang sempurna. Kemudian kemudian apalagi dulu pokoknya sekolah di lingkungan kita itu supaya didasarkan pada standar pendidikan nasional. Ini standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk mendapatkan tujuan yang mulia. Maka Bapak Ibu guru, kita sama warga